Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Nah, kembali lagi dengan Sony di sini. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara kita kerja online yang bisa dibayar ratusan dolar hanya dengan copy paste artikel, dan yang pasti tanpa modal dan tanpa skill atau keahlian khusus. Nah, Anda juga bisa menggunakan HP, laptop, dan Anda bisa mengerjakan hal ini dimanapun Anda berada. Nah, bagaimana caranya? Simak terus video ini sampai habis ya. Halo semua, selamat datang di channel Sony.id, channel yang akan membahas tentang tutorial, kerja online, dan seputar dunia internet lainnya. Pastikan Anda telah mengklik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tetap mendapatkan video bermanfaat dari channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian di setiap video saya. Oke, kita langsung ke materinya aja ya. Nah, dalam video ini saya akan menyampaikan dua cara bagaimana cara mendapatkan bayaran dolar ya, dengan copy paste artikel itu dengan dua cara. Nah, jadi mohon teman-teman untuk tidak men-skip video ini ya, agar informasinya teman-teman bisa mendapatkan secara keseluruhan. Oke. Nah, cara yang pertama, nah teman-teman bisa masuk ke Google ya di sini. Nah, kemudian teman-teman bisa ketikkan kata Bing. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke bing.com. Nah, setelah masuk ke Bing ini, nah teman-teman bisa mengetikkan kata artikel. Nah, di sini nantinya akan ada banyak sekali artikel-artikel yang teman-teman bisa manfaatkan nanti. Nah, untuk langkah yang berikutnya, nah teman-teman bisa masuk ke sini teman-teman, ke seoclerks.com ya. Nah, kemudian teman-teman bisa memilih yang content writing ini. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan ya banyak sekali orang-orang dari seluruh negara ya, itu yang menawarkan jasa mereka untuk menulis sebuah artikel ya. Nah, teman-teman bisa cek di sini ya, harganya mulai dari $5, $10, $7, $35 ya, $50. Nah, ini kalau kemarin pernah saya lihat sih ada yang juga menawarkan bisa sampai $100. Nah, lumayan kan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman aja misalkan teman-teman menawarkan harga dengan harga $10, teman-teman nulis ya bukan nulis ya, copy paste artikel aja dengan 10 kali teman-teman sudah bisa mendapatkan $100 atau setara dengan uang senilai Rp1.400.000. Nah, di sini teman-teman bisa menawarkan hal yang serupa nanti. Nah, teman-teman bisa join terlebih dahulu di sini nanti ya, dengan cara meregister emailnya teman-teman untuk menjadi seorang penulis ya, penulis artikel SEO di sini. Nah, jadi setelah mendaftar teman-teman nanti teman-teman menawarkan hal yang sama ya, disesuaikan dengan kebutuhan, dengan cara menulis judul dan deskripsi yang menarik ya bagi orang-orang, agar ketika ada orang yang mau memesan itu mereka bisa tertarik dengan judul ataupun deskripsi yang teman-teman tulis itu tadi. Nah, setelah itu pertanyaannya, nah bagaimana cara saya menulis artikel ya? Bagaimana saya cara menulis artikel sedangkan saya sendiri tidak punya basic ya, atau punya skill atau kemampuan untuk menulis sebuah artikel. Nah, sesuai dengan judul video ini, maka saya akan memberitahu bagaimana triknya ya,
bagaimana triknya membuat sebuah artikel yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Nah, dengan memanfaatkan artikel yang sudah ada. Nah, di sini teman-teman bisa cari ya website-website yang berisi artikel ya nanti yang sebagai acuan teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa masuk ke dalam sini ya prepostseo.com dan kemudian pilih yang menu artikel rewriter ya. Nah, apa ini tools ini? Sebenarnya tools ini digunakan untuk menulis ulang sebuah artikel ya. Jadi namun biasanya di dalam artikel tersebut itu nanti akan ada yang dirubah dari kata-katanya di dalam satu kalimat. Nah, ini saya contohkan ya, Nah, misalkan ini saya ada website ini misalkan ya. Nah, kemudian teman-teman mendapatkan orderan ya, teman-teman bisa menggunakan salah satu artikel. Ini saya contohkan ya, misalkan saya mau pakai artikel ini gitu ya. Nah, ini saya klik. Nah, contoh misalkan ini ya, Nah, ini saya copy ya, caranya ini saya copy. Nah, misalnya saya sampai sini ya, saya copy. Nah, kemudian saya kembali ke yang Prepos SEO ini. Nah, kemudian saya klik di sini, saya paste. Nah, di sini ada jumlah katanya itu 566 ya. Nah, kemudian di sini kita pilih yang bahasa Inggris ya, karena artikelnya di sini menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, kemudian kita tinggal klik aja yang rewrite artikel. Oke, ini saya klik ini. Traffic light. Oke. Nah, nanti secara otomatis ya. Tools ini membantu kita untuk menulis kembali kata-kata yang ada di sini menggunakan sinonim ya yang ada di dalam database dari website ini. Nah, misalkan ini contohnya ya, a debate over fiscal strategy has featured prominently ya. Nah, sampai di sini teman-teman bisa cek ya, a debate over financial approach. Nah, berarti fiscal strategy ini digantikan dengan kata-kata yang financial approach. Nah, kemudian ini selanjutnya yang ada garis bawahnya dan berurut tebal ini adalah sinonim atau pengganti kata dari artikel sebelumnya. Jadi pengganti dari kata yang ada di dalam sini. Nah, ini. Nah, terus mungkin ada pertanyaan. Nah, apakah ini tidak mengandung unsur plagiat? Nah, kita bisa mengeceknya secara langsung ya. Apakah ini mengandung unsur plagiat atau enggak? Nah, ini di sini sudah ada menunya teman-teman. Nah, kita tinggal cek yang plagiarism. Nah, kita tinggal klik ya. Nah, teman-teman bisa ditunggu dulu. Nah, teman-teman bisa klik ini I'm not a robot ya. Kemudian pilih yang ini physical. Kita cek plagiarismnya. Nah, ini ditunggu sebentar ya. Nah, maka di sini nanti akan secara otomatis akan menghitung jumlah apakah ini mengandung unsur plagiat atau tidak. Oke, ditunggu sebentar ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek di sini ya, unique content itu 99%. Nah, berarti ini tandanya ya, kalau sudah angkanya itu biasanya di atas 85 ke atas atau 90 ke atas, itu kalau misalnya ini di sini tulisannya unique content, berarti konten ini tidak mengandung plagiat sama sekali. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman di sini sudah jelas ya untuk bagaimana cara kita menulis ulang ya dari sebuah artikel yang sudah ada. Jadi modalnya hanya copy paste, nah kemudian kita rewrite, nah maka dia akan menghasilkan sebuah artikel yang baru seperti itu. Nah, terus teman-teman mungkin ada sebagian yang akan bertanya, kenapa kok kita harus menggunakan Bing ya, bukan dari Google? Nah, jawabannya karena jika teman-teman itu nanti menggunakan Google ya, artikel yang ada di Google itu biasanya teman-teman
itu akan bersaing dengan orang-orang yang ada di seluruh dunia, itu biasanya juga yang menggunakan cara yang sama seperti ini, riwayat ini. Karena kan orang ya hampir 60% orang yang ada di dunia ini menggunakan Google sebagai browser utamanya mereka untuk mencari sebuah artikel ya, untuk mencari sebuah berita, itu mereka lebih cenderung ke Google. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan Bing, itu kan Bing itu sendiri adalah browser juga ya, salah satu search engine juga. Namun di sini berbeda ya. Jadi ketika nanti teman-teman itu mencari sebuah artikel di Bing dan di Google, itu akan menampilkan website yang berbeda gitu. Dan yang pasti Bing ini ya walaupun jumlahnya nggak sedikit juga ya, tapi orang-orang itu lebih cenderung ke Google ya. Jadi Bing ini sebagai alternatif browser atau search engine. Nah, nanti yang ditampilkan di sini ini adalah website-website yang berbeda. Jadi peringkatnya website yang ada di Bing dan di Google itu akan berbeda ketika teman-teman nanti mengetikkan kata kunci yang sama. Nah, ini saya contohkan, misalkan ini saya menggunakan Google ya. Nah, kemudian saya ketik di sini artikel. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, ini di sini ya, kita bisa cross check ya teman-teman ya, walaupun kalau ada yang sama ya, walaupun itu ada yang sama berarti biasanya websitenya itu sudah peringkat websitenya memang sudah paling tertinggi ya di search engine manapun ya. Jadi mungkin ada yang sama. Nah, cuma untuk website-website yang ada di bawahnya ini biasanya berbeda. Nah, ini teman-teman bisa cek ya, ini jenis. Nah, ini pasti akan berbeda karena tidak mungkin sama artikelnya yang ada di sini sama yang ada di Google peringkat websitenya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan search engine Bing ini ya, browser Bing ini untuk mencari sebuah artikel-artikel yang bisa dimanfaatkan untuk mencari pekerjaan di sini. Nah, itu tadi adalah cara yang pertama. Nah, cara yang kedua ya, teman-teman bisa melakukan hal yang sama. Nah, kemudian teman-teman bisa membuat website sendiri ya, Nah, atau blog. Nah, kalau teman-teman mau membuat website sendiri atau blog, nah, kalau untuk yang awam saya sarankan bisa menggunakan Blogger ya. Jadi teman-teman bisa mendaftarkan diri di Create Blog. Nah, nanti bisa menuliskan artikel-artikel yang teman-teman lakukan tadi, itu dimasukkan ke blognya teman-teman. Nah, nanti setelah sudah ada beberapa ya, misalnya kurang lebih antara 20 artikel yang teman-teman tulis yang ada di blog ya, dengan cara copy paste dari tadi itu. Nah, nanti teman-teman bisa mendaftarkan diri ke Google ya, ke Google AdSense. Nah, jadi Google AdSense ini nanti yang akan membayar teman-teman setiap bulan ya. Ya, Google AdSense bisa dijadikan sebagai passive income untuk masa yang panjang. Nah, oke. Nah, terus saya kasih tips. Nah, tipsnya untuk menulis artikel ya, atau copy paste artikel yang bagus itu yang seperti apa ya. Yang pertama itu adalah copy paste yang tidak mengandung plagiat ya. Itu yang pertama, yang pasti. Karena kalau misalnya itu artikelnya itu nanti mengandung plagiat, nah bisa jadi kliennya teman-teman akan marah atau komplain ke teman-teman, karena ketika itu nanti dicek plagiat, nah ternyata sudah ada yang menulis, nah itu teman-teman nanti bisa kena komplain. Dan yang kedua, misalnya teman-teman itu ditaruh di websitenya sendiri atau di blognya teman-teman sendiri, kalau misalnya itu nanti sampai ada kata plagiat ya, biasanya itu
tulisannya teman-teman atau artikel teman-teman itu tidak bisa keindeks ya, sebagai hukuman dari Google karena mengandung unsur plagiat. Nah, yang kedua itu harus fokus sama kata kunci atau keyword tertentu. Nah, misalkan kalau teman-teman itu mau menulis tentang misalkan tentang tutorial membuat nasi goreng misalnya, ya sudah, nanti harus fokus ke cara membuat nasi goreng itu tadi. Nah, itu kata itu biasanya di dalam artikel itu nanti akan diulang-ulang dalam setiap paragraf. Nah, itu biasanya untuk meningkatkan SEO atau Search Engine Optimizer. Nah, seperti itu kata kunci yang digunakan yang di dalam artikel itu kita sendiri. Dan yang ketiga, biasanya usahakan menulis sebuah artikel ya, atau mencari atau copy paste artikel yang lebih dari 1000 kata. Nah, nanti teman-teman bisa cek di sini ya untuk 1000 kata ya. Nah, kalau tadi kan saya sudah mencontohkan yang jumlah wordnya itu 566. Nah, setelah di rewrite, nah itu kata-katanya berubah menjadi 626. Ini sudah ada peningkatan jumlah kata. Nah, ini jumlahnya yang paling bagus, yang biasanya disukai oleh Google itu biasanya lebih dari 1000 kata. Oke, nah, sampai di sini paham ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman nanti ada yang kurang jelas, nah teman-teman bisa tinggalkan komentar di bawah ya. Oke, mungkin itu aja tipsnya dari saya dalam rangka bagaimana cara kita mencari sebuah pekerjaan online yang dapat dibayar berupa dolar. Oke, saya mohon maaf sebelumnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.